Halo guys, selamat datang kembali di DR Story. Dan kita masih akan berdiskusi seputar pedagogik SKB Guru CPNS. Kali ini kita bahas tentang perundang-undangan yang sering keluar dalam soal pedagogik berdasarkan beberapa FR SKB Guru. Salah satu yang paling sering keluar yaitu Permendikbud dari nomor 20 sampai 24 tahun 2016. Untuk memudahkan kalian mengingatnya, kalian cukup hafalkan saja Louis Pronil KD. Apa itu? Lu-nya itu untuk lulus, maksudnya standar kompetensi lulusan. Kemudian isinya untuk isi yaitu standar isi, pronil, pro-nya untuk proses atau standar proses, dan nilnya untuk nilai, untuk standar penilaian. Nah, yang terakhir KD sudah bisa ditebak ya. Ini maksudnya adalah KI dan KD, yaitu standar kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, ini cara mengingatnya. Louis Pronil KD itu berurutan ya, dari Permendikbud nomor 20 sampai Permendikbud nomor 24. Jadi kalau proses itu berarti Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Buat kalian yang masih mikir, loh kan SKB pedagogik banyakan tentang studi kasus, gak mungkin muncul hafalan gini ya dong. Ingat, kalau kita gak tahu dasarnya, kita bakalan susah ngerjain studi kasusnya. So, tetap belajari dasar-dasarnya ya. Oke, untuk peraturan lainnya, setelah ini kita bakalan langsung lanjut ke bahas soal saja. Soal yang pertama, penjelasan tentang kompetensi dan kualifikasi guru terdapat pada apa ini? Ingat, keywordnya adalah kompetensi dan kualifikasi guru. Mungkin kalian masih ingat ya, di video kita sebelumnya itu sudah sering banget disebut. Yang berhubungan dengan kompetensi itu adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 16 tahun 2007. Jadi untuk nomor 1 ini jawabannya adalah yang B. Kemudian untuk yang A, PP nomor 19 tahun 2005 ini berisi tentang standar nasional pendidikan ya. Dari standar isi, proses, SKL, standar pendidik dan lain sebagainya. Kemudian kalau untuk yang E, Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003, ini maksudnya adalah Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Komponen rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang lengkap sesuai Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016 adalah. Nah, keywordnya di sini adalah RPP yang sesuai dengan Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016. Berarti ini adalah RPP yang sudah sesuai dengan kurikulum 2013 revisi. Nah, ciri-cirinya di RPP revisi sudah tidak ada lagi kompetensi inti. Ya sudah, tinggal kita cari saja yang tidak ada KI ataupun SK atau standar kompetensi. Nah, untuk yang A itu bukan jawabannya ya, karena di sini ada SK standar kompetensi. Kemudian yang B itu juga kurang tepat karena ada kompetensi inti. Yang C itu juga sama, ada standar kompetensi. Dan yang D, nah yang D ini baru yang betul ya, ada identitas, mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Mungkin ini kalau mau lebih lengkap lagi bisa ditambahi dengan kelas atau semester. Kemudian ada alokasi waktu. Oke, untuk yang ini juga kurang tepat karena ada kompetensi inti. So, nomor 2 jawaban yang paling tepat adalah yang D. Soal selanjutnya,
Merujuk Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016, karakteristik pembelajaran di pendidikan dasar dan menengah adalah. Nah, ini keywordnya apa ini? Keywordnya adalah Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016 ya. Ini juga sama seperti nomor sebelumnya ya. Ini bahas tentang apa sih? Jadi nomor 22 tahun 2016 ini kan tadi Louis Pronil KD ya. Berarti ini tentang pro, yaitu standar proses. Kemudian berarti ini juga sudah menggunakan kurikulum edisi revisi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Pengembangan ranah kognitif secara utuh dan pendekatan student centered learning. Nah, jadi maksudnya pendekatan student centered learning itu pendekatan yang berpusat pada peserta didik. Kalau mungkin sebelumnya kan lebih ke teacher centered learning, berpusat pada guru ya. Kalau sekarang kurikulum 2013 itu sudah berpusat kepada peserta didik. Nomor 4, penguasaan teori dan prinsip-prinsip pembelajaran adalah salah satu unsur kompetensi kesahihan yang harus dimiliki guru, tercantum dalam Permendiknas. Untuk soal ini, keywordnya adalah kompetensi. Nah, ingat, Permendiknas tentang kompetensi dan kualifikasi guru itu adalah Permendiknas nomor 16 tahun 2007. Ini salah satu Permendiknas yang paling sering keluar ya. Jadi silahkan kalian ingat, jawaban untuk nomor ini adalah yang A. Soal selanjutnya, Standar Nasional Pendidikan Republik Indonesia diatur dalam. Keywordnya adalah Standar Nasional Pendidikan. Ini diatur dalam apa? Diatur dalam Peraturan Pemerintah atau PP nomor 19 tahun 2005. Kalian ingat-ingat saja ya. Kalau yang A ini UU 20 2003 itu tentang Sisdiknas. Tadi sudah dibahas ya di soal sebelumnya. Kemudian yang B 22 tahun 2006 ini tentang standar isi tapi yang lama ya. Kalau yang baru itu kan ada di tahun 2016 dan itu juga bukan nomor 22 tetapi nomor 21. Kemudian untuk yang C itu nomor 23 tahun 2006 ini tentang standar SKL atau standar kompetensi lulusan. Yang D nomor 41 tahun 2007 ini juga sama tentang standar proses. Oke, soal selanjutnya, standar SKL, proses penilaian dan PTK kurikulum 2013 terbaru menegaskan bahwa penyusunan RPP menjadi tanggung jawab setiap guru. Dalam penyusunan RPP, guru harus mengacu pada Permendikbud nomor. Nah, untuk yang nomor ini, keywordnya adalah penyusunan RPP. Nah, ini penyusunan RPP itu berkaitan dengan standar proses. Jadi, kalian cari saja Permendikbud tentang standar proses. Ingat ya, Louis Pronil KD. Proses itu berarti Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Jawabannya adalah yang D. Oke, nomor 7, Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen mengisyaratkan bahwa pembinaan dan pengembangan profesi guru dilaksanakan melalui. Nah, keywordnya adalah pembinaan dan pengembangan profesi. Nah, jadi untuk guru sesuai dengan UU nomor 14 tahun 2005 itu pembinaan dan pengembangan ada dua, ada profesi dan karir. Kalau untuk profesi itu jabatan fungsional. Kalau untuk karir itu ada 3 ya, ada penugasan, kenaikan pangkat, dan juga promosi. Jadi nomor ini jawabannya adalah yang C. Soal selanjutnya, beban kerja guru adalah sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 jam tatap muka dalam 1 minggu. Ini tercantum dalam.
Kita bahas dulu dari pilihan yang A, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Ini tentang guru dan dosen. Kemudian PP Nomor 19 Tahun 2005 itu tentang Standar Nasional Pendidikan. Untuk Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007 ini tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan. Kemudian untuk yang D, Permendikbud Nomor 39 Tahun 2018 ini tentang rincian tugas unit kerja. Ingat nomor ini keywordnya adalah beban kerja guru. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D, karena Permendikbud ini itu membahas tentang rincian tugas unit kerja. Nomor selanjutnya, sistem penjaminan mutu pendidikan diatur dalam. Silakan nanti kalian hafalkan saja bahwa sistem penjaminan mutu pendidikan itu diatur dalam Permendiknas RI nomor 63 tahun 2009. Kalau yang B nomor 69 tahun 2009 itu tentang standar biaya operasi non personalia. Untuk yang C, PP nomor 48 tahun 2005 ini tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon PNS. Untuk yang D, PP nomor 53 ini ya, tahun 2010 ini tentang disiplin PNS. Dan yang E, Permendiknas nomor 24 tahun 2008 itu tentang standar tenaga administrasi sekolah. Jadi untuk nomor ini jawaban yang betul adalah yang A. Oke, nomor terakhir, berdasarkan Permenpan RB nomor 16 tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, unsur dan subunsur kegiatan guru yang dinilai dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan meliputi di bawah ini kecuali, nah di sini keywordnya adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jadi pengembangan keprofesian berkelanjutan itu ada 3 ya. Yang pertama ada pengembangan diri, itu contohnya kayak diklat atau kegiatan lain yang meningkatkan kompetensi. Kemudian yang kedua ada karya inovatif, ini kayak menemukan sebuah karya, contohnya bisa teknologi, alat peraga atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada publikasi ilmiah, ini tentang penelitian, biasanya kalau guru ya berarti PTK ya, atau bisa juga tentang buku. Nah, tapi untuk nomor ini yang ditanyakan adalah kecuali. Jadi yang ABC itu kan termasuk, berarti itu bukan jawabannya ya. Jawabannya adalah yang D, pendidikan formal. Karena ini bukan termasuk ke dalam PKB atau pengembangan keprofesian berkelanjutan ya. Ini lebih ke pendidikan. Jadi pendidikan formal itu untuk mendapatkan gelar atau ijazah. Alhamdulillah sudah selesai pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang setia bersama kami. Jangan lupa ikuti tryout pedagogik part 2 dengan komen alamat email kalian. Ingat, TO part 2 bisa dikerjakan sampai malam ini jam 12. Nah, ini dia saya tampilkan hasil sementara yang sudah mengerjakan. Yang belum daftar, kita tunggu komen alamat emailnya ya. Oke, thank you buat semuanya. Sampai jumpa lagi.